Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus dan jamaah Musalla Asy-Syams, Bapak Ibu hadirin peserta iktikaf yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berada di tempat yang paling mulia di muka bumi, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, khairul biqa'i masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, rumah-rumah ibadahnya, baik masjid, musalla, ataupun tempat-tempat yang dijadikan sarana ibadah. Itu adalah tempat terbaik di muka bumi ini, karena di dalamnya disebut nama Allah, di dalamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa syarrul biqa'i aswaquha, seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya, baik pasar tradisional maupun pasar modern, termasuk mall. Itu adalah pasar. Kenapa? Karena di dalam pasar biasanya banyak terjadi tindak kecurangan. Orang ngurangin timbangan adanya di pasar, ngurangin takaran adanya di pasar, penipuan, bohong adanya di pasar. Kadang orang dagang untuk mencari keuntungan yang berlebih supaya barang dagangannya tidak dibeli dengan harga murah, dia bilang, mohon maaf, harga modalnya aja belum cukup. Padahal sesungguhnya modalnya udah kelewatan, cuma karena pengen untung lebih, dia bilang modalnya belum cukup. Dan ternyata pembelinya juga gitu, dia nawar serendah-rendahnya, kata penjual tambahin lagi dikit dah buat untung saya. Itu kata pembelinya, gak ada lagi bang, duitnya cuma segitu-gitunya. Padahal mah masih banyak duitnya, habis beli barang itu beli lagi yang lain, cuma segitu-gitunya doang bang. Bohong gak tuh? Bohong. Maka pantas kata Nabi, syarrul biqa'i aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Cuma masalahnya yang paling rame masjid apa pasar? Masjid apa pasar? Pasar. Apalagi mau akhir bulan Ramadan kayak gini, seandainya ada mall buka 24 jam bersamaan dengan masjid buka 24 jam untuk iktikaf, penuhan mana kira-kira? Pasar apa mall? Mall apa masjid? Pak, Bu, ada
ibu-ibu ini? Alhamdulillah. Seandainya PGC buka 24 jam, kira-kira kita itikafnya di Asyam apa di PGC kira-kira? Itulah kita. Maka beruntung Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, gerakkan hati kita untuk mau berdiam diri di masjid ini dalam rangka menghidupi malam Ramadan. Dan ini gak semua orang bisa, gak semua orang mampu. Maka yang bisa menghidupkan Ramadan, iktikaf di masjid-masjid adalah mereka orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk memperbaiki kehidupannya. Maka ketika sudah ditakdirkan sebagai orang pilihan Allah, menjadi makhluk manusia terbaik di muka bumi ini, pertahankan dan tingkatkan. Jangan kendor. Karena kalau boleh jujur, godaan di luar sana begitu banyak. Kalau kita bicara enak, enakan tidur di rumah apa di masjid? Tidurnya enakan di mana? Tentu enakan di rumah. Tempat tidurnya sepiring bed, sepiring, busa, empuk, ada selimutnya, AC. Kalau di sini kan alasnya cuma karpet, walaupun tebal, tapi berbeda dengan rumah kita. Maka kita di sini bukan nyari nyaman, bukan mencari enak, tapi mencari pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan malam ini adalah malam Jumat, malam yang spesial. Ada banyak perkataan para ulama, di antaranya Al-Imam Abdullah Al-Haddad, lalu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dengan redaksi yang berbeda. Mereka mengatakan, seandainya malam witir, malam ganjil yang terdapat dari 10 terakhir bulan Ramadan jatuhnya pada malam Jumat, maka fokuskanlah dirimu, fokuskanlah jiwamu untuk mencari malam Lailatul Qadar di saat itu. Ini kan kita sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Tanggal berapa Ramadan sekarang? Malam 25. Berarti lebaran 4 hari lagi insya Allah. Malam 25, malam ganjil apa malam genap? Malam ganjil. Jatuhnya malam Jumat. Ini dua ulama kita berbicara sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan ilmu dan kapasitasnya. Berarti insya Allah jaga-jaga, fokus. Siapa tahu kemungkinan terbesar malam Lailatul Qadar Ramadan kali ini jatuhnya di malam, berdasarkan perkataan ulama tadi. Masalah percaya atau nggak percaya mah terserah. Beliau-beliau sesuai dengan kapasitas ilmunya mengatakan seperti itu. Kalau seandainya malam ini benar malam Lailatul Qadar sesuai yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad dan Ibnu Rajab Al-Hambali, maka jika malam ini
kita bertadarus Al-Quran, maka seakan-akan tadarus kita 83 tahun. Jika malam ini kita qiyamul lail, maka seakan-akan qiyamul lail kita sepanjang 83 tahun. Jika malam ini kita bertahajud, hadir di kajian ilmu, maka hadirnya kita di kajian ilmu ini seakan-akan hadir di majlis taklim selama 83 tahun. Tapi sebaliknya, yang menyia-nyiakan malam ini, yang lalai dengan janji Allah, yang lalai dengan hiburan dari Allah, malam ini dia isi dengan tidur doang, maka seakan-akan tidurnya selama 83 tahun. Yang seandainya, mohon maaf, anak-anak muda malam ini cuma dihabiskan main game online doang, maka seakan-akan dia main game online selama 83 tahun. Apalagi yang seandainya malam ini dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang murkanya Allah, maka malam ini dia bermaksiat seakan-akan maksiatnya 83 tahun. Maka di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu tahun depan masih merasakan lagi apa enggak Ramadan. Kita nggak pernah tahu tahun depan masih Allah kasih umur apa enggak. Mohon maaf, berapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, sholat tarawih bersama kita, bahkan iktikaf bareng-bareng kita. Tapi saat ini mereka semua tidak bisa membersamai kita karena Allah sudah tentukan takdir ajalnya meninggal sebelum masuk Ramadan tahun ini. Maka ketika kesempatan itu datang, berarti Allah masih pengen kita berubah menjadi lebih baik lagi. Allah masih pengen kita menambah bekal akhirat lagi. Allah masih berikan kita kesempatan untuk menambah yang kurang, menyempurnakan ibadah kita yang belum sempurna di waktu-waktu sebelumnya. Kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, ternyata berbeda jauh dengan kita. Orang kita mohon maaf, masuk 10 terakhir bulan Ramadan, sibuknya bukan lagi urusan akhirat, tapi sibuknya dengan urusan dunia. Berlomba-lomba mempersiapkan menyambut hari raya. Ada yang sibuk beli baju baru untuk keluarganya. Ada yang sibuk membuat makanan-makanan ataupun membeli makanan-makanan untuk persiapan hari raya. Ada yang ngecat rumahnya. Bukan gak boleh, boleh, silahkan. Tapi seandainya kita sibuk dengan itu, fokus dengan itu semua, jangan pernah lupakan sibuk kita untuk akhirat. Lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin hadisnya sering kita dengar. Para guru, para ulama menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau baginda Rasul
idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan, apabila masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, iktakafa, beliau beriktikaf di masjid. Dan iktikafnya beliau itu benar-benar memutuskan hubungan dengan dunia. Fokus saja di masjid saja. Dia tinggal di masjid, diisi dengan ibadah, zikir. Dia gak peduli tuh dengan urusan-urusan dunia. Makanya mohon maaf, ada ulama yang mendefinisikan iktikaf itu adalah fokus kita untuk akhirat, lupakan dunia. Ketika iktikaf, jangan mikirin kerjaan. Ketika iktikaf, jangan mikirin rumah. Kerjaan sama rumah selesaikan sebelum masuk 10 hari terakhir. Kita mau iktikaf, ini kata ulama nih, kita mau iktikaf, keluarga kita tinggal, siapkan perbekalannya. Nih, 10 hari ayah mau iktikaf, ini uang belanja selama 10 hari, kebutuhan dicukupi. Kerjaan, yang punya kerjaan selesaikan sebelum waktunya tiba. Karena jangan sampai iktikaf kita ganggu kerjaan, ataupun sebaliknya kerjaan kita ganggu iktikaf. Fokus. Dan yang lebih ekstrem lagi, ada beberapa guru kita yang kalau iktikaf nggak megang HP, nggak megang handphone. Bisa apa kagak begitu kira-kira? Pak, Bu, kalau iktikaf yang model begitu bisa apa kagak kira-kira? Gak mikirin kerjaan, gak mikirin keluarga, gak megang HP, bisa apa kagak? Gak bisa ya? Susah kayaknya urusan kita ya. Tapi walaupun seandainya tidak bisa begitu, karena memang apalagi HP itu sebuah kebutuhan, alat komunikasi. Oke. Tapi maksimalkan ketika kita hadir iktikaf di masjid, urusannya hanya untuk akhirat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan jika ada 2 orang bertemu dan berkumpul di masjid, lalu terjadi pembicaraan, pembicaraannya hanya untuk urusan dunia, bisnisnya, kantornya, kerjaannya, cuma dunia yang dia bicarakan, maka pembicaraan itu tidak mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah beriktikaf, bahkan setelah beliau baginda Rasul meninggal dunia, kebiasaan iktikaf itu diteruskan oleh para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadi dasar perempuan boleh beriktikaf di masjid, dengan catatan tidak timbul fitnah. Fitnah buat orang lain, juga fitnah buat dirinya sendiri. Dengan catatan tidak terjadi ikhtilat, percampuran, beda tempat, atau diberikan sekat dan lain sebagainya. Silakan perempuan-perempuan mau beriktikaf, nggak apa-apa, diperbolehkan, tapi dengan catatan kalau dia masih punya suami, suaminya ridho apa enggak. Oh, suami saya ridho Pak Ustaz, orang iktikaf bareng, suami iktikaf, istri iktikaf, cakep tuh begitu. Ada nggak yang suami istri iktikaf di malam? Ada ya? Apa rata-rata pasangan semua di sini? Jangan-jangan cakep kalau begitu. Suami iktikaf, istri iktikaf, anak juga diajak. Jadi gak timbul fitnah.
yang nggak boleh kalau terjadi fitnah. Lalu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain beriktikaf, ahya lailahu, dia hidupkan malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, begadang kalau cara kita. Tapi begadangnya Rasul nggak sama dengan begadangnya anak muda zaman sekarang. Di kampung saya hampir tiap malam anak muda pada begadang. Ngapain? Main HP di pinggir jalan, mulai rapi tarawih sampai mau sahur, kuat duduk berlama-lama, kuat pegang HP lama-lama. Bukan begadang yang kayak gitu, tapi begadangnya Rasulullah SAW dengan sholat, dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawatul Quran. Bahkan Rasulullah itu kan dalam beberapa kesempatan sholatnya itu kalau sendiri cenderung lama. Ini buat kita sebagai catatan nih. Sholatnya Rasulullah kalau sendiri cenderung lama. Tapi kalau beliau menjadi imam, punya standar. Idza shalla ma'an nas falyukhaffif. Kalau kalian sholat bersama manusia, ringanin sholatnya. Baca surahnya jangan panjang-panjang kecuali memang jamaah khusus. Kalau ini nih, mohon maaf ini, kalau jamaah itikaf adalah jamaah khusus menurut saya. Sudah mewakafkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Sholat lama juga nggak apa-apa. Mulai jam 1 kelar setengah 4 juga nggak apa-apa. Kuat apa nggak kira-kira? Sambil duduk. Ya nggak apa-apa Pak. Sholat sunnah sambil duduk nggak apa-apa, walaupun kuat diri, boleh. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, selama kita masih kuat berdiri, harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, kita masih kuat diri, cuma pengen duduk, nggak apa-apa. Cuma memang pahalanya berkurang. Mulai jam 1 kelar setengah 4, 2 jam setengah. Kira-kira sanggup apa kagak gitu? Pertanyaannya, imamnya ada kayak begitu? Di masjid saya juga bikin Pak. Mulainya jam 2, selesai jam 3. Gak lama-lama, karena kita sholat bareng-bareng. Kalau Bapak sholat mau sendiri, mau selama apapun gak apa-apa. Baca surah yang panjang-panjang silahkan. Baginda Rasul kalau sholat sendiri lama, dan lebih lama lagi kalau di akhir Ramadan. Itu beliau baginda Rasul. Jadi kalau yang nanti misalnya di sini ada sholat berjamaahnya, sholatnya masih cepat, saya pengen yang kelamaan dikit, udah sholat aja sendiri, nggak apa-apa. Di sini jam berapa sholatnya? Sampai setengah 4. Ya standar lah 1 jam. Habis itu makan sahur, ya kan? Enak. Itikaf kita dibanding itikaf Rasulullah, enakan itikaf kita. Bayangkan itikafnya Rasulullah, Masjid Nabawi nggak ada karpetnya. Ini mah karpet tebal. Masjid Nabawi nggak ada AC-nya zaman dulu, zaman Rasulullah beritikaf. Selepas sholat malam nggak ada yang nyiapin sahur. Coba di sini disiapin nggak? Siapin nggak? Menunya juga mantep, minimal daging. Ya kali gitu, saya juga nggak tahu. Bicara enak, bicara nyaman, enakan kita. Fasilitas lengkap, ada panitianya. Maka ketika sudah begitu
dahsyat dikasih fasilitas, manfaatkan. Ayo bangun sepanjang malam. Saya nggak kuat Pak Ustadz kalau ngikutin sholat malamnya panjang. Yaudah, sholat sendiri, isi dengan zikir, isi dengan tilawatul Quran. Apalagi sekarang malam Jumat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sayyidul ayyam, penghulu pemimpinnya para hari. Banyak kebaikan-kebaikan di malam Jumat dan hari Jumat. Di antaranya ada satu waktu yang mustajab, yang apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktu itu, ajabahu, Allah akan ijabah doa kita. Maka selepas kajian ini, kalau memang nggak mau tidur, isi dengan banyak doa kepada Allah. Ini malam spesial, ada waktu khusus yang Allah sediakan, plus dakwatus shaimi mustajabun, doanya orang yang berpuasa, kita siang puasa, itu diijabah oleh Allah. Minta apa yang kita pengen. Mau minta dunia, tapi jangan pernah melupakan jatah kita di akhirat. Minta semuanya. Apalagi malam Jumat, banyakin sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang mengatakan itu. Aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah, berbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna sholatakum tablughuni, karena sesungguhnya sholawat yang kalian ucapkan itu sampai kepadaku. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran, Allah akan membalas orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dia baca salawat, Allah balas 10 kali. Manfaat untuk salawat juga nih malam Jumat. Manfaatkan lagi untuk apa? Untuk bersedekah. Ini hari spesial. Ahya lailahu, baginda Rasul hidupkan malamnya. Lalu aiqaza ahlahu, dibangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, bawa semua itikaf. Saya pernah menyaksikan ada satu keluarga, dari kakeknya, neneknya, anaknya, mantunya, cucunya diajak semua beritikaf. Sore-sore udah berangkat. Saya tanya, mau kemana Pak? Mau ngabuburit? Enggak Pak Ustaz, saya mau beritikaf. Disebutkan salah satu masjid, Masya Allah, luar biasa. Aiqaza ahlahu, dibangunkan, diajak keluarganya untuk sama-sama meraih kebaikan. Kan memang seperti itulah konsepnya. Dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu, naro, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjadi orang baik, kita berusaha menjadi orang yang diinginkan oleh Allah. Kalau sudah berada di jalur yang benar, on the track, maka ajak juga keluarga, ajak istri, ajak anak, ajak cucu, tularkan kebaikan kepada mereka. Jangan benar sendirian. Kalau kita udah benar, benarnya cuma sendirian, istri kita abaikan, anak kita diamin aja, kebaikan kita belum tentu mendatangkan manfaat yang baik buat kita. Karena bisa boleh jadi justru kebaikan yang kita lakukan di saat yang bersamaan istri kita lupakan, anak kita abaikan,
maka kebaikan itu jadi bumerang buat kita. Walaupun di akhirat nanti hisab kita masing-masing, kita dihisab, istri dihisab, anak dihisab, tapi nanti akan ada pertanyaan kepada mereka. Hai perempuan Fulanah binti Fulan, kamu punya suami orang baik, kamu punya suami orang soleh, tapi kenapa dirimu gak ikut terhadap suamimu? Lalu kepada anak kita pun ditanya, wahai Fulan bin Fulan, kamu punya ayah orang baik, kamu punya orang perempuan, ibu adalah orang yang solehah, tapi kenapa kamu tidak mengikuti jejak keduanya? Maka istri kita bisa jawab, ya Rabb, suami saya emang orang baik, suami saya emang orang soleh, rajin ke masjid, kalau Ramadan suka iktikaf, bahkan gak pulang-pulang iktikafnya, tapi dia ngelakuin sendiri. Ya Allah, saya gak diajak, saya gak dibasa-basiin, saya gak dibilangin, saya tidak ditularkan kebaikan daripada suami saya. Anak kita pun akan begitu. Ya Rabb, orang tua saya memang orang baik, keduanya adalah soleh dan soleha, udah pernah pergi haji, ibadah getol, rajin baca Qur'annya, sedekah di mana-mana, Ramadan mereka beriktikaf, menghidupkan malamnya, tapi saya nggak pernah diajar, saya nggak pernah diajarin, saya nggak pernah dibina. Maka saya minta keadilan-Mu ya Allah. Maka kebaikan yang kita lakukan tanpa menularkan kepada orang terdekat kita, Allah bakal tanya dan minta pertanggungjawabannya, dan jadi bumerang buat kita. Maka saya termasuk orang yang sangat senang kalau tempat ibadah itu banyak anak kecilnya. Seperti ini nih, Masya Allah. Di masjid saya juga ada yang dari usia segitu dibawa. Kenapa? Mereka harus ditanamkan cinta rumah ibadah sejak dini. Mohon maaf ya Pak, Bapak kalau ke mall anak diajak gak? Jujur aja, kalau ke mall anak diajak gak? Diajak ya. Padahal kata Nabi, mall itu syarrul biko, sejelek-jeleknya tempat. Kenapa ke tempat yang dianggap jelek oleh Rasulullah anak kita ajak? Giliran ke masjid yang merupakan khairul biko, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini, ente gak ajak. Ayo ajak anak kita. Selama dia sudah bisa menjaga daripada najis yang keluar dari tubuhnya, silakan. Kalau ada anak kecil gini mah masih bisa pakai pampers, zaman sekarang mah gampang, bawa nggak apa-apa. Dan kepada para pengurus masjid, musola, biarkan tempat ibadah kita ramai dengan mereka. Yang namanya anak-anak rada bercanda wajar. Jangan sampai mereka menganggap rumah ibadah itu, masjid, musola itu tempat yang menyeramkan. Kumpul anak-anak kecil 7, 8, 9, 10 tahun, habis maghrib buka puasa, mereka bilang kepada teman-temannya, kita ke musola itu yuk, ke masjid itu yuk. Jangan, orangnya galak-galak. Saya aja pernah disabat tuh. Kalau itu yang keluar dari anak-anak kita, ucapan-ucapan kayak gitu yang keluar dari mulut anak-anak kita, mau kapan dia ke masjid kita? Giliran gak ke masjid, kita omongin. Anak-anak zaman sekarang gak pernah mau ke masjid, gak pernah mau ke musola, gak kayak anak-anak dulu. Gila tuh bocah pada ke masjid, ente omelin. Jangan, gak apa-apa. Yang penting diarahin. Ya kalau berlebihan boleh ditegur, tapi caranya jangan cara yang kasar.
kabur mereka dari masjid-masjid kita. Nabi kan bilang, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham saghirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang enggak hormat sama yang lebih tua, enggak sayang sama yang mudaan. Kalau ada anak-anak kecil sayangin. Senang saya tuh kalau masjid, musola, anak kecilnya banyak, senang saya. Kenapa? Mereka sudah mulai mau dekat dengan rumah ibadahnya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya kesini, saya dengar katanya setiap anak yang lepas taraweh di musola ini dikasih hadiah. Ciki cakep juga tuh. Boleh ditiru oleh para pengurus masjid yang lain supaya semangat. Kalau yang udah tua mah dia udah kesadaran sendiri ini mah, gak usah dikasih iming-iming apa-apa. Tapi kalau door prize boleh kali. Ya kalau door prize kan nggak semua. Ya. Yang itikaf di musola Asyam dapat door prize. Kira-kira semangat apa kaget? Bang Ludi semangat katanya kalau ada door prize. Umroh. Oh, jangan boleh umroh dah. Kumpulnya di Jeddah cuma. Aikoso ahlahu, baginda Rasul, berarti dia menularkan kebaikan kepada orang terdekatnya, dan itu memang merupakan kewajiban kita. Wasyadda mi'zarahu, dan beliau baginda Rasul kencangkan ikat pinggangnya. Itu adalah banyak penafsiran. Penafsiran pertama kinayah. Kalau bahasa Indonesia kan ada tuh menyingsingkan lengan baju. Artinya apa? Giat kerjanya, semangat kerjanya. Maka kinayah yang pertama, kata para ulama, maksud saddul mi'zar itu Rasulullah ibadahnya kuat banget. Bahkan yang mengatakan sampai menjelang sahur baru berhenti sholatnya. Saking kuatnya beliau ibadah. Padahal kita tahu beliau baginda Rasul nggak punya dosa. Sekalinya pun ada sudah Allah ampuni dan maafkan. Beliau baginda Rasul Allah sudah berikan fasilitas surga. Karena memang Allah berikan rahmat yang sangat banyak kepadanya. Yang sudah sedemikian rupa saja ibadahnya masih luar biasa. Saddal mi'zar. Pengertian yang kedua saddal mi'zar artinya, kata ulama, dia tinggalkan istrinya. Maksudnya tinggalin bukan ditinggalin pergi, bukan. Nggak dicolek-colek, nggak ditengok-tengok dulu. Dalamnya itikaf di masjid. Ya Bang Ludi, yang di rumah jangan colek-colek dulu dah Bang Ludi dah. Ntar colek-coleknya malam takbiran gitu. Ini walaupun mohon maaf bukan anjuran, bukan berarti yang nyolek-nyolek bininya nggak boleh. Boleh yang bininya sendiri nggak apa-apa. Tapi Rasulullah untuk menjaga fokus dan konsentrasinya agar bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dia tinggalkan dulu bersenang-senang dengan istrinya, walaupun halal, walaupun boleh, walaupun memang itu adalah ada nilai pahala di situ, tapi fokus kepada akhirat dulu. Karena kita pengen dekat dulu sama Allah nih. Kita kan pengen ngundang rahmat Allah. Kalau dalam berbagai riwayat disebutkan Ramadan itu adalah bulan penuh rahmat. Allah banyak kasih rahmat kepada kita nih di bulan ini. Masalahnya kita udah dapat apa belum tuh rahmat? Cara dapetin rahmat Allah, undang rahmat Allah supaya datang ke kita. Maka yang beritikaf, yang bertahajud, yang qiyamul lail, yang tadarusan, yang zikir, yang sedekah, yang berbuat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, hakikatnya mereka sedang mengundang rahmat Allah.
Karena hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk surga. Karena begitulah bunyi hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang itu tidak bisa masuk surga kecuali hanya dengan rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah, sahabat bertanya, termasuk engkau berdasarkan rahmat Allah masuk surganya? Iya, termasuk saya. Seandainya pun masuk surga, itu lebih karena rahmat Allah menyelimuti diri saya. Kalau semata-mata ibadah menjauh, semata-mata ibadah kita mengharapkan surga, jauh. Ilustrasinya, mohon maaf, ilustrasinya, kan bapak moyang kita Nabiullah Adam dulu tinggalnya di surga, betul ya? Ceritanya kita mabuk. Lalu setelah sekian lama dia dalam surga, beliau dilemparkan oleh Allah ke bumi. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Melanggar satu perintah Allah. Kan begitu. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan deketin di pohon. Kalau kamu deketin, kalian menjadi orang yang zalim. Terlena, tergoda, deketin, makan tuh buah dari pohon yang dilarang. Nabi Adam sudah di sorga, berbuat satu kesalahan, dikeluarin dari sorga. Walaupun ini adalah sababiyah, artinya dengan sebab memang Allah bikin sebab supaya lahirlah anak cucunya di muka bumi. Nabi Adam sudah di sorga, berbuat satu kesalahan, dikeluarkan dari sorga. Kita belum masuk sorga. Kesalahan kita banyak apa dikit? Banyak. Pengen masuk sorga, logis apa enggak? Masuk akal apa enggak? Yang udah di dalam sorga berbuat cuma satu kesalahan, dikeluarin. Yang di luar banyak berbuat kesalahan, pengen masuk, logis apa enggak? Enggak logis, enggak masuk akal. Maka kita masuk surga harus membutuhkan rahmat Allah. Kan ada ceritanya itu, hadisnya sahih. Diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang hidupnya lempeng banget, lurus banget. Diisi kehidupannya untuk beribadah kepada Allah, nggak tanggung-tanggung 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, non-stop selama 500 tahun. Singkat cerita, terjadi hari kiamat, dihisaplah orang ini. Setelah dihisap, Allah bilang, wahai malaikatku, masukkanlah orang ini yang beribadah selama 500 tahun ke dalam sorgaku karena rahmat yang aku berikan kepadanya. Masukkan dia ke sorga karena rahmat. Ini orang ngeyel, tahu ngeyel? Ngeyel tahu? Apa ngeyel? Nggak ngerti dibilangin. Ya Allah, dulu ketika saya hidup di bumi 500 tahun gak kurang saya beribadah kepadamu. Harapannya dengan ibadah itu saya bisa masuk surga. Tadi kau katakan saya masuk surga karena rahmatmu. Bukan aku gak mau ya Allah. Saya pengen masuk surga dengan amal yang pernah saya lakukan di muka bumi selama 500 tahun. Terus saya gak mau masuk surga dengan rahmatmu. Oke, kata Allah, kalau gitu hitung ulang. Jadi bukan pemilu doang nih, hitung ulang. Orang masuk surga juga ada ikut hitung ulang. Mungkin yang tadi quick count kali itu, hitung cepat. Dihitung ulang, kata Allah, taruh
pahala ibadah 500 tahunnya di timbangan sebelah kanan. Kemudian taruh nikmat sebelah mata yang aku berikan kepadanya. Mata kita kan ada dua. Kata Allah, taruh sebelah mata nikmat yang aku berikan. Gak usah dua-duanya. Sebelah mata doang nikmat yang aku berikan selama hidupnya, taruh di sebelah kiri. Timbangan amal 500 sebelah kanan, nikmat sebelah mata sebelah kiri. Ternyata ibadah yang 500 tahun dia lakukan itu nggak sebanding dengan nikmat sebelah mata selama hidup yang telah Allah berikan kepadanya. Masih berada nikmat Allah. Jadi nggak bisa bayar tuh 500 tahun dengan kenikmatan sebelah mata. Nggak bisa. Itu baru sebelah mata doang. Kata Allah, lihat tuh, sebelah mata nikmat yang aku berikan masih belum bisa kamu syukuri. Oleh karena itu, wahai malaikatku, bawa orang ini ke dalam nerakaku, karena dia belum bisa mensyukuri nikmat sebelah mata yang aku berikan. Baru mau diseret ke neraka, orang ini bilang, jangan ya Allah, tunggu. Ulang. Kenapa lagi? Saya gak mau masuk neraka ya Allah. Tapi kan timbangannya kayak gitu. Ya udah dah, damai ya Allah, damai. Ini bahasa saya sih, hadisnya nggak kayak gitu. Iya, ya improv aja. Terus nggak apa-apa ya Allah, saya masuk ke dalam surgamu karena rahmat yang Engkau berikan kepada saya. Yakin? Iya. Serius? Ya udah, kalau begitu, wahai malaikat, bawa orang ini masuk surga dengan rahmatku. Jadi ibadah 500 tahun yang dia lakukan bukan untuk mengantarkannya masuk surga, tapi untuk mengundang rahmat Allah agar bisa masuk ke dalam surga. Pun kita juga begitu. Puasa Ramadan kita lakukan, sholat berjamaah kita lakukan, iktikaf kita bela-belain, tujuannya untuk mengundang rahmat Allah. Kalau mau masuk surga berdasarkan amal ibadah kita, ya jauh. Sholat subuh kita kadang-kadang kesiangan, betul ya. Mohon maaf, ini bulan puasa aja udah cakep. Sholat subuh kita berjamaah karena habis sahur, mau tidur tangguh. Sebulan cakep. Coba di luar Ramadan, ada yang jam 6 sholat subuhnya, betul. Ada yang jam 7. Ada anak pesantren baru pulang mondok, dijemput sama ibunya. Karena di pesantren itu kan tidur kurang, akhirnya sampai rumah tidurnya kebablasan. Ibunya lihat jam 7 anaknya lagi sholat, udah senang banget, alhamdulillah. Anak saya sejak masuk pesantren sholat duhanya rajin. Dilihatin sama ibunya, lah kok sholat duhanya pakai kunut? Mungkin di pesantren diajarin kali sholat duha pakai kunut. Selidik punya selidik, ternyata kesiangan sholat subuhnya. Kita sholat subuh sering kesiangan. Sholat berjamaah juga enggak 5 waktu. Kadang isya kita ketiduran, baru sholat jam 2, jam 3. Sedekah kita dikit, iktikaf jarang, Quran enggak pernah ditengok, zikir seadanya. Pengen masuk surga jauh. Maka hadirnya kita malam hari ini meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia,
segala yang asyik di dunia ini semata-mata untuk mengundang rahmat Allah. Anggap aja kita lagi di pesantren. Pesantren 10 hari Ramadan terakhir, harapannya lepas dari pesantren ini menjadi pribadi yang benar diharapkan oleh Allah, yang sholatnya bisa tepat waktu, yang mau menyisihkan kenikmatan hidup kita untuk Allah. Karena perjalanan 11 bulan yang akan datang, kita akan dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan, di mana pilihan tersebut menuntut kita mengorbankan apa yang ada dari kenikmatan dunia. Latihannya sekarang. Saya bilang tadi, kalau bicara enak main akan tidur di rumah, tidur sama istri di kamar AC, minimal kipas angin. Seenak-enaknya masjid tetap nggak nyenyak. Betul ya Pak? Ini Bapak udah berapa hari itikaf di sini? Dari malam pertama, malam 21, terus tidur di sini. Nyenyak gak saya tanya tidur di sini? Jujur aja Pak. Kalau nggak nyenyak saya mintain kasur sama panitianya. Nggak nyenyak Pak. Senyenyak-nyenyaknya tidur di masjid, nggak bakal bisa pules seperti pulesnya kita di kamar kita. Maka ini adalah latihan. Udah jam 12 Bang Rudi. Lanjut, udah cukup. Terserah saya. Saya takut kelewatan, ntar nggak sholat yang mulai lagi. Biar bisa istirahat juga. Biar bisa istirahat ya. Maka ketika saya simpulkan, saat ini Allah sudah pilih kita menjadi orang yang bisa berbuat baik, bisa memperbaiki diri. Jangan pernah lupa doa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang mampu beristiqomah. Karena kebaikan itu nggak ada artinya tanpa istiqomah, konsekuen, kontinu. Makanya Nabi kita mengatakan khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah manusia adalah ibadah yang dia kerjakan secara langgeng, kontinu, terus menerus, walaupun cuma sedikit yang dia kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf nggak bisa nemenin bapak-bapak ataupun ibu-ibu itikaf di sini. Kebetulan masjid saya juga bikin sama kayak gitu, ya. Jadi saya selepas ini mungkin istirahat sebentar, pamit Bang Rudi. Saya ucapkan selamat luar biasa kepada yang beritikaf, dan mohon maaf kalau tidak bisa menemani, karena saya takut juga, saya makannya banyak soalnya kalau saya jadi takut yang lain nggak kebagian kalau saya ikut sahur di sini. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang beriman lepas Ramadan menjadi yang bertakwa, minal aidin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. In uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum